Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.hati 207. Dan tentunya selalu saya akan tetap terus menyapa kalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Dan selamat beraktivitas kepada kalian yang sekarang ini mungkin sedang beraktivitas, atau pada saat kalian ngeplay audio ini kalian lagi liburan. Selamat menikmati liburan kalian. Dan pada saat kalian ngeplay audio ini mungkin sedang dalam kendaraan atau tidak dalam kendaraan seperti itu, tapi saya tetap terus mengingatkan kepada kalian, jika menyetel audio ini di kendaraan, maka saya selalu mengingatkan untuk tetap terus jaga diri kalian, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, dan kurangi kecelakaan lalu lintas dengan kalian mematuhi protokol yang ada. Dan di masa COVID sekarang ini juga protokol kesehatan harus tetap kalian patuhi ya. Kalaupun memang dalam berkendara itu atau ingin terbang ke suatu daerah harus tes web, rapid test dan lain sebagainya, manut aja, karena bagaimanapun peraturan pemerintah itu dibuat, kita harusnya lebih ke positive thinking aja, bahwa ya negara ini kan udah banyak banget ngambil untungnya dari beberapa perusahaan, dari investasi dan lain sebagainya, dan pemerintah tentunya harusnya tidak berbisnis dengan rakyat. Dan kita berbaik sangka saja bahwa pemerintah dari dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang pun tidak ingin berbisnis dengan rakyatnya. Oke, saya tidak akan bahas tentang politik, tapi lebih kepada, oh ya, bagi yang sudah subscribe, tentunya saya ucapkan terima kasih banyak. Bagi kalian yang sudah like, komen, dan juga subscribe, ternyata banyak sekali yang komen positif. Dan bagi yang belum subscribe, wah tentunya sangat rugi sekali kalau kalian nggak subscribe channel ini. Dan subscribe channel ini sekarang juga, like, komen, dan juga share ke platform ataupun media digital yang kalian miliki, seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, dan juga Facebook seperti itu. Nah, Pelita.hati 207 sendiri adalah salah satu channel di mana kita bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian, pertanyaan netizen yang, "Kak, kenapa sih begini? Kak, kenapa sih begitu?" gitu. Dan kita jawab melalui data dan berupa analisa sederhana, dan kita sudah kumpulkan berbagai macam literasi dengan komprehensif seperti itu, teman-teman. Dan pertanyaan berikutnya adalah sesuai judul ya, teman-teman, bahwa kenapa sih temen aku tuh ngejauhin semua gitu. Gini, kenapa sih temanku semuanya tuh ngejauhin aku gitu kan? Atau bagaimana caranya kita nggak dijauhin oleh temen? Atau tips, atau sebetulnya teman-teman ngejauhin ini nih tanda dari apa sih, seperti itu. Jadi sebetulnya seputar pertanyaan itu aja sih sebetulnya, seperti itu. Dan yang pertama, saya akan memulai dengan obrolan begini, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Itu sangat benar sekali. Manusia membutuhkan partner. Dalam kerjaan kita nggak bisa work alone, kita nggak bisa kerja sendiri. Kita butuh teamwork. Kalau ada pekerjaan yang memang sifatnya teamwork ya. Pekerjaan industri rumahan sekalipun terkadang kita butuh teamwork. Mungkin suami istri yang suaminya jualan gorengan, mungkin kan pasti butuh belanja, butuh ini, butuh peralatan dan lain sebagainya. Terkadang kan dibantu oleh istrinya. Ya sejenisnya lah ya, semacamnya. Membuktikan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan, intinya artinya manusia membutuhkan satu sama lain. Dan di era peradaban manusia modern, kita kalau flashback lagi ke belakang, manusia prasejarah ya, manusia zaman batu dulu, terbentuknya satu buah kelompok. Dan kita lagi nggak bahas bagaimana how Adam turun dari langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Kita lagi nggak bahas itu, tapi zaman dahulu bagaimana manusia masih 1, 2, 3 biji gitu kan, bagaimana bisa mengatur kelompok, mengatur kepemimpinan. Oh, ada yang menjadi leader, ada yang ditugaskan untuk berburu, ada yang ditugaskan untuk melindungi kelompok, ada yang ditugaskan untuk melindungi persediaan makanan, seperti itu. Ada yang ditugaskan untuk melindungi makanan, seperti itu. Jadi bagaimana orang-orang zaman dulu sudah
juga menginginkan terorganisir suatu kelompok ataupun lingkungan. Itu membuktikan bahwa manusia juga adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari satu sama lain. Itulah kenapa adanya pertanyaan, kenapa teman-teman saya itu semuanya menjauh seperti itu. Nah, di sini setelah saya buka opening ataupun mukodimah dengan bahwa manusia itu membutuhkan satu sama lain, pertama begini teman-teman, bahwa kalian harus mewajarkan sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, walaupun itu terjadi pada diri kamu, yang kejadian itu adalah kejadian yang tidak mengenakan. Kalian harus mewajarkan dulu. Kalian pernah nggak melihat, bukan pernah ya, mungkin sering ya, melihat ada orang kecelakaan tapi yang nolong dikit. Kalian pernah melihat klub sepak bola yang sangat terkenal dengan penuh bintang, dengan kontrak yang paling mahal bintang-bintangnya, tetapi tidak juara liga tertentu, tidak juara champion gitu. Kalian juga sering kan melihat balapan MotoGP ataupun F1 yang dimana pembalapnya harusnya yang start 10 itu ya finishnya yang ke-10 gitu loh. Tapi kok bisa start 10 tapi kok bisa menjadi runner up atau runner up gitu, juara 3 atau juara 4. Kalian harus mewajarkan terlebih dahulu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini yang, kok bisa sih? Kok kayak gitu sih? Gitu. Kalian harus mewajarkan juga kalau ada banyak ataupun sebagian ataupun hanya satu ataupun dua teman kalian menjauh daripada kalian. Kalian harus mewajarkan terlebih dahulu supaya batin kalian itu lebih tenang, teman-teman. Yang kedua, bukti bahwa kalian yang dijauhi teman-teman adalah sudah menjadi pribadi yang dewasa. Karena semakin dewasanya orang, semakin sedikit teman yang akan nemplok di kehidupan dia. Karena itulah yang dinamakan dengan seleksi sosial. Misal, dalam kurun waktu 2 tahun saya mencari seorang teman di dalam komunitas. Saya menemukan 10 orang teman. 6 bulan berikutnya ternyata 5 dari 10 itu sudah jarang berkomunikasi lewat WA. Jadi saya masih berkomunikasi lewat WA itu sekitar 5 orang ini yang masih aktif berkomunikasi dengan saya di WA seperti itu. Ternyata 1 tahun berlangsung dari pencarian saya itu, yang saya berteman dengan 5 orang ini, ternyata 2 yang paling sering teleponan bersama saya. 3 diantaranya chatting udah mulai jarang seperti itu. Jadi kemudian seiring berjalannya waktu yang cukup lumayan lama, 2 yang sering teleponan bersama saya ini, cuma 1 yang sangat terbuka kepada saya, curhat segala macam. Dia punya hutang, dia curhat. Dia punya permasalahan apapun, sekulit-kulitnya dia curhat kepada orang ini seperti itu. Maka inilah yang dinamakan dengan seleksi sosial. Jadi sangat wajar sekali ini terjadi, dan biasanya terjadi di dunia dewasa. Karena bagaimanapun seseorang itu memiliki kepentingan satu sama lain. Oh, mungkin dengan kita di luar kota, kita pisah, mungkin menjadi jarang kali ya kita berkomunikasi. Oh, mungkin dari pembahasan agama kita sudah mulai agak ketidakcocokan karena saya warnanya hijau, kamu warnanya merah. Oh, mungkin dari pilihan politik juga kita semakin kesini semakin beda dan lain sebagainya. Jadi seleksi sosial ini juga berlaku di kehidupan kalian, di kehidupan saya, dan di kehidupan kita semua. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menyikapi teman-teman kalian yang menjauh. Kalian harus memikirkan bahwa itulah yang terbaik bagi kalian. Itu yang terbaik bagi kamu, karena bisa jadi ketika ada teman-teman kalian dari 10 teman yang akrab dengan kalian, justru mungkin di masa depan dia akan merepotkan kehidupan kalian. Justru dengan kalian memiliki sahabat 1 ataupun 2, ya sebetulnya itu sudah cukup gitu. Karena rame sendiri sekarang hiburannya banyak. Kalian bisa watching YouTube, bisa klik pelita.hati207 mendengarkan ocehan ini seperti itu. Banyak sekali varian untuk dimana kalian bisa terhibur, karena hanya untuk menanyakan kabar, hanya untuk curhat, kalian hanya butuh 1 sampai dengan 2 sahabat kalian saja. Tidak perlu rame-rame nongkrong dan lain sebagainya.
Ini tidak ini tidak menjadikan orang-orang yang nongkrong ataupun orang-orang yang banyak teman itu salah ya teman-teman, enggak. Tentunya mereka juga punya cara sendiri dalam mengekspresikan kebahagiaan mereka. Tetapi sesuai dengan judul pertanyaan ini adalah, kenapa sih teman-teman saya tuh semuanya lari dari saya? Pertanyaan terakhir ya, apakah ada yang salah dengan saya? Begini, sebetulnya tidak ada yang salah dengan kamu. Ada orang yang orangnya tuh omongannya tuh toksik, kotor, jorok, tapi tetap aja tuh dia punya sahabat dan dia punya teman. Ya temannya yang toksik juga, temannya yang jorok juga. Itulah yang dinamakan, sebagaimana tadi saya bilang, bahwa itulah yang dinamakan dengan seleksi sosial. Bagaimana kamu sudah mendapatkan seleksi sosialnya kamu, ya 2 orang sahabat kamu itu, seperti itu. Nah, demikian aja teman-teman pembahasan mengenai kenapa sih teman saya semuanya pada kabur, dan saya sekarang ini cuma punya teman cuma satu doang, sahabat doang, satu doang gitu sahabat. Dan apakah saya ini salah atau tidak? Tidak juga salah, karena burung merpati akan bertengger dengan burung merpati gitu. Iya, itu karena memang teman kamu sudah tidak cocok aja dengan kamu. Mungkin kamu yang berubah ke arah yang lebih baik, atau dia yang berubah ke arah yang lebih buruk, seperti itu. Karena orang yang baik itu akan kumpul juga dengan orang yang baik. Orang setengah baik juga akan kumpul dengan orang yang setengah baik. Orang yang ya toksik juga akan kumpul dengan orang yang toksik. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe. Dan pembahasannya sangat banyak sekali teman-teman. Bagi kalian yang ingin tetap terus mengecek ataupun mendengarkan pelita.hati 207, tenang aja. Kita banyak sekali video dan berbagai macam audio pertanyaan di YouTube. Kalian klik pelita.hati 207, seabrek kalian bisa scroll mana yang kalian cocok untuk didengarkan di hari ini. Kalian tinggal klik saja, karena kita sudah banyak sekali konten-konten berupa banyak pertanyaan yang beredar di masyarakat. Akhir kata, kita pelita.hati 207, terima kasih banyak atensinya yang kalian sempatkan kepada kita. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman, dan jaga kesehatan kalian.